Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Kali ini Ustadz akan menyampaikan tentang objek IPA dan pengukurannya. Apa sih itu IPA? Nah, sebelumnya saya bertanya. Kita akan jawab. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara matematis. Seberapa penting sih IPA itu kita pelajari? Mungkin kita akan bertanya seperti itu. Jawabannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian siang dan malam itu terdapat ketanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yaitu siapa orang yang berakal? Ulil albab. Yaitu orang yang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, yang ingat Allah dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Wa yatafakkaru ala junubihim, dan tempat berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berpikir penciptaan langit dan bumi. Kata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah engkau menciptakan langit dan bumi ini sia-sia, batil. Maha suci engkau, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi manfaat IPA itu untuk pertama berpikir dan berguna bagi masyarakat seperti industri, komunikasi, dan teknologi. Tuh, dengan mempelajari IPA, ilmu pengetahuan alam ini. Nah, kemudian pada pertama pembelajaran IPA itu ada mengamati, menanyakan, mengeksplorasi atau eksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Itu adalah penyelidikan dalam IPA. Untuk mengamati itu adalah penggunaan panca indera. Ya. Pada saat melakukan pengamatan, kita mendapat menggunakan panca indera, tidak hanya penglihatan, tapi pendengaran, perasa, dan lain-lain. Dan pengamatan sendiri, kalau sebatas panca indera, itu tidak menentukan kepastian berapa meter atau apa. Hanya bisa menentukan panjang, tinggi, pendek, gemuk, berat, atau apa. Tapi nggak bisa ngukur kuantitasnya berapa. Misalkan 3 meter nggak bisa. Maka digunakan alat bentuk, yaitu apa? Mistar atau penggaris. Atau juga untuk melihat benda jauh, mengamati benda jauh, pakai mikroskop. Ketika mengamati benda kecil, sangat kecil, pakai benda jauh teleskop ya. Kalau benda yang sangat kecil adalah mikroskop gitu ya. Nah, setelah mengamati muncullah pertanyaan. Kenapa ini bisa jadi begini? Kenapa ini bisa jadi begitu? Nah, itu adalah pertanyaan lebih lanjut dari hasil pengamatan. Nah, dengan pertanyaan itulah kita dapat melakukan eksperimen. Dengan bertanya, kita mengolah eksperimen. Eksperimen itu adalah percobaannya. Nah, eksperimen ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang pada awalnya. Nah, dalam eksperimen ini ada beberapa langkah, yaitu pertama menentukan tujuan. Untuk apa? Yang paling penting itu untuk tujuan itu untuk apa? Untuk mengadakan eksperimen itu. Yang kemudian adalah menyusun langkahnya, tutorialnya ya, sepertinya. Tutorialnya kemudian mengambil data. Setelah menentukan tujuan, menyusun langkah, lalu ngambil data dalam eksperimen itu. Ambil data, panjangnya segini, lebarnya segini, itu namanya ngambil data. Kemudian mengolah data, mengeksplorasi, membandingkan, menyajikan data hasil eksplorasi, mengolah, oh ini lebih panjang daripada ini, oh ini lebih panjang daripada ini, kayak gitu. Kemudian melakukan diskusi. Setelah itu didiskusikan dengan teman. Nah, kemudian diambil kesimpulan sementara. Setelah kesimpulan sementara, baru diasosiasikan. Mengasosiasi itu
adalah membandingkan hasilnya dengan tari yang telah ditemukan seperti dalam buku. Membandingkan. Kemudian mengkomunikasikan. Setelah prosesnya semua selesai, percobaan dan lain-lain semua selesai, maka dikomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil penelitiannya atau eksperimennya di depan kelas atau bersama teman-temannya. Begitu untuk penyelidikan IPA. Paham? Insya Allah paham ya. Nah, ternyata ada yang menjadi bagian dari IPA yang tidak pernah lepas, yaitu pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran jenis yang dipakai sebagai satuan. Sebagai contoh, kita mengukur panjang buku, yaitu membandingkan panjang buku dengan mistar yang dipakai sebagai satuan gitu. Mistar ban. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Apa sih besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah sesuatu yang menyertai nilai besaran yang diukur. Demikian penyampaian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tunggu pertemuan kemudian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.